Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa, di tangan saya ada satu buku kecil. Nih, buku ini berjudul 31 Sebab Lemahnya Iman. Ya, buku ini dikarang oleh Bapak Husain Muhammad Syamir. Ya, Bapak Husain Muhammad Syamir. Ini diterbitkan tahun 2001 oleh penerbit Darul Haq. Buku ini terdiri dari 180 halaman. Ini cukup bagus ya, ini kita baca untuk menambah-nambah pengetahuan kita di bidang keimanan. Nah, saya ingin sedikit membacakan apa isi buku ini. Ya, mungkin Bapak Ibu pemirsa ada yang tidak ada waktu untuk membaca atau tidak ada kesempatan untuk membaca, mungkin ingin mendengar sambil tiduran, sambil bawa mobil, sambil kerja di kantor, sambil ini bisa diputar nanti video saya ini untuk mendengarkan. Kita akan mengulas dan membaca isi dari buku ini. Kira-kira apa yang menyebabkan lemahnya imam ini? Nanti kita akan baca. Baik pemirsa yang saya hormati, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya nanti buku ini. Dan tentu kita berdoa semoga pengarang buku ini, Bapak Husain Muhammad Syamir, senantiasa diberi keberkahan, rezeki yang melimpah, menjadi asbab terbitnya buku ini. Dan bisa mendapatkan amal jariah juga. Insya Allah kita juga yang menyebarkan kebaikan dari buku ini bisa mendapatkan amal jariah. Pemirsa yang kami hormati, di dalam buku ini dijelaskan kurang lebih ada 31 jenis sebab penyebab lemahnya imam kita. Ada 31. Nah, tentu kita akan ansur, kita akan cicil sedikit demi sedikit. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama yang menyebabkan kurang lemahnya iman kita adalah kurangnya keikhlasan. Kurang ikhlas. Kurang ikhlas ini, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Firman Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini, jelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'ah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'ah. Ini kalau diartikan adalah kurang lebih sekarang, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ini Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. Kemudian firman Allah yang lain jelaskan dalam buku ini bahwa lan yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini Quran surah Al-Hajj ayat 37.
Ya, dari Ibnu Abbas berkata artinya bahwa yang dapat sampai kepada Allah adalah niat dari orang yang melakukan hal tersebut. Jadi niatnya dalam melakukan sesuatu itu yang sampai kepada Allah, bukan dagingnya, bukan barangnya, dan bukan sesuatu yang bersifat materinya. Karena Allah tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Karena itu milik Allah semua. Jadi yang dijelaskan di sini adalah ketika Allah sudah memberikan kepada kita, nah apakah kita ikhlas berbagi lagi? Mensyukuri kemudian berbagi kepada orang lain. Kepada kita yang diberikan kelebihan, apakah kita mau ikhlas berbagi kepada yang lain? Itu yang dimaksud mungkin di buku ini. Dan nilai suatu perbuatan tentu amat tergantung pada niat. Barang siapa yang baik niatnya, maka perbuatannya itu akan menjadi baik. Dan itu harus pasti diteguhkan dalam hati, dicapkan dalam mulut, dan tentu diimplementasikan dalam perbuatan. Agar kita ya terhindar dari kelemahan hati untuk mengikhlaskan dan memberi sesuatu dari kita. Nah, ini yang harus diteguhkan. Dari mana supaya kita terhindar dari perbuatan kikir, pelit, dan lain sebagainya. Tapi tentu yang akan diberikan juga adalah orang-orang memang yang betul-betul membutuhkan. Orang-orang yang mengharapkan bantuan dari kita. Ada orang memang tidak punya apa-apa. Tidak memiliki fisik yang kuat, tidak memiliki raga yang kuat, tidak punya lagi kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Artinya memang dalam tidak berdaya sama sekali. Nah, itu yang penting yang harus diperhatikan. Jadi ikhlas melepaskan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk berbagi kepada orang lain. Ya, tentu ada porsinya di sini. Ada yang disakatkan, ada yang diimpakkan, kemudian ada yang disodokahkan. Jadi itu harus ikhlas. Nah, sebagaimana firman Allah, illa ibadaka minahumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Al-Hijr ayat 40. Maksud ayat di sini bahwa manusia itu cenderung mempertahankan, cenderung ingin mengambil keuntungan lebih, mengambil banyak orang, tapi tidak pernah ikhlas untuk memberikan kembali, untuk membagikan kembali kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, dan lain sebagainya. Mereka susah, pelit. Namun di sini ditegaskan di ayat ini, di buku ini, bahwa kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Itu Al-Hijr ayat 40. Namun tetap ada yang ikhlas, ada orang-orang hamba. Inilah yang terpilih oleh Allah. Jadikan bahwa mereka inilah orang-orang ikhlas menjalankan setiap perintah Allah, bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Apa yang dilarang oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mau membagikan ke orang-orang yang itu. Kemudian sambungan di ayat ini adalah ada riwayat dari Umar bin Khattab yang berkata bahwa Rasulullah berkata, innamal a'malu bin ni'mat wa innamal likul. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu tergantung pada niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran perbuatannya, pahalanya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Imam Al-Nawawi berkata, ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya
dan disepakati sebagai satu di antara hadis-hadis yang kedudukannya dan keutamaannya sangat besar, serta merupakan salah satu di antara hadis-hadis yang menjadi dasar Islam. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, tentu ikhlas adalah pujian dan hinaan. Manusia sama nilainya di sisimu, dan kesepadanan antara yang lahir dan yang batin pada dirimu. Pada zaman ini keikhlasan merupakan barang langka. Ya, ikhlas sekarang barang langka. Semuanya bernilai, harus ada feedback. Ketika kita menyerahkan sesuatu kepada orang, kita mengharapkan feedback. Ketika kita ke undangan, di amplop kita tulis nama di amplop itu, karena mengharapkan mungkin pengembalian. Jangankan ke undangan, ke kedukaan pun kadang-kadang kita harus menulis lagi amplop. Di amplop nama kita, karena kita mengharapkan mungkin balasan ketika kita ada kedukaan juga, mereka akan datang ke kita. Jadi setiap yang kita lakukan saat ini selalu mengharapkan balasan. Walaupun niatnya itu, keinginan itu mungkin kecil, yang terbersit mungkin cuma ya sebesar atom, sebesar zarah pun. Nah, tetap Allah menilai keikhlasan kita. Memang berat saudara untuk mendapatkan keikhlasan itu. Makanya yang namanya ikhlas ganjarannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu perbuatan jika telah dimulai dengan berbagai macam ketidakikhlasan atau noda yang campuran berupa riya atau mencari kemasyhuran. Sekarang istilahnya pencitraan. Kemasyhuran, sesungguhnya sikap itu akan menjadikan seseorang lemah dalam melaksanakan pekerjaan itu. Bahkan pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Jadi pekerjaan itu akan menjadi sia-sia, dia lemah di hadapan Allah SWT, bahkan tidak ada artinya. Ini luar biasa pemirsa. Tentu saya juga ini jadi pelajaran buku ini. Jadi saya membaca buku ini, kemudian menyampaikan kepada pemirsa, tidak lebih untuk belajar sama-sama. Jadi saya membaca sekaligus menyampaikan juga ke pemirsa, bukan berarti saya ahlinya. Saya membaca, kemudian mencoba menganalisa, dan tentu kita coba menganalisa bersama-sama. Kemudian ada hadis ini dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka man amila amalan syuraka fihi ma'iya ghairihi taraktuhum wa syarika. Allah, aku paling sangat tidak membutuhkan kesyirikan. Jadi menurut Rasulullah, Allah berfirman berkata, aku paling sangat tidak membutuhkan kesyirikan. Maka barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dalam perbuatan itu mempersekutukanku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkannya dari perbuatan syiriknya. Ya, terkadang seseorang telah berikhtisan atau bersikap konsisten sehingga ia termasuk dalam golongan orang yang konsisten. Ada juga orang yang begitu. Dia konsisten menjalankan dan istiqomah untuk bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa termasuk dalam golongan itu. Namun kita ini juga memang masih banyak kekurangan. Akan tetapi tujuannya bukan untuk konsistensi itu sendiri, dan tidak pula bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah.
melainkan ia memiliki maksud-maksud lain yang dengan cepat akan menghancurkan sikap konsistennya karena tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhir. Ya mungkin kurang lebih begini, ada orang yang memang konsisten tiap minggu, tiap hari memberikan bantuan, dia menemui orang lain yang memberikan bantuan, tapi setelah itu dia meminta untuk publikasi, dia meminta untuk disebarkan, dia meminta untuk disebut namanya. Artinya itu tidak konsisten dalam keikhlasannya. Dia memang konsisten di perbuatannya, tetapi tidak konsisten dalam keikhlasannya. Artinya dia tetap mengharapkan itu tadi, semacam pencitraan itu. Ada riya di situ. Berkata Abu Al-Qasim Al-Kushairi, ikhlas itu adalah memusatkan niat dalam melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah semata. Yaitu melakukan ketaatan hanya bermaksud untuk takarruf kepada Allah, tiada maksud lain. Seperti untuk mendapatkan perhatian, pujian manusia atau tujuan-tujuan lain yang bukan untuk mendekatkan diri, takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Abdullah Al-Tazabturi berkata, orang-orang bijaksana ketika menafsirkan ikhlas, maka mereka tidak mendapatkan selain pengertian bahwa hendaknya bergerak atau berdiamnya seseorang dalam situasi terlihat ataupun tersembunyi adalah hanya karena Allah semata dan tidak dinodai oleh hawa nafsu ataupun dorongan duniawi. Jadi maksudnya ini Sahal bin Abdullah Al-Tatsuri ini bahwa ya orang ikhlas itu kembali lagi pada niat tadi. Mereka tidak mengharapkan memang dilihat orang, dan mereka menjauhi itu untuk dilihat orang, dan memang semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah SWT. Jadi dia dalam keadaan terang-terangan atau dia dalam keadaan gelap, tidak terlihat, dia konsisten menjalankan itu. Maka barang siapa yang mendambakan keselamatan di dunia dan akhirat, maka hendak ia bersikap ikhlas dan terus-menerus mengawasi niatnya. Sekali lagi niat yang terpenting, karena hanya dengan sikap itulah suatu pekerjaan memiliki nilai ibadah. Pekerjaan sedikit kecil yang disertai keikhlasan itu lebih baik daripada pekerjaan banyak yang hampa dari keikhlasan. Jadi pekerjaan yang sedikit, konsisten dan rutin tetapi dengan keikhlasan walaupun kecil itu jauh lebih baik dibanding pekerjaan banyak, sumbangan banyak, pemberian banyak tetapi mengharapkan riya, mengharapkan pujian dan mengharapkan adanya pencitraan di situ. Baik pemirsa, demikian sebab lemahnya imam di buku ini. Itu baru satu. Kita akan lanjutkan pada episode berikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.